Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlian Anggraini dari Akuntansi 3D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biaya tenaga kerja. Tenaga kerja itu sendiri merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Dalam pengertian lain, tenaga kerja juga merupakan usaha fisik atau pikiran yang dipakai dalam suatu kegiatan usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Untuk biaya tenaga kerja itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan, atau biaya yang diberikan kepada tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi. Dalam artian, biaya tenaga kerja ini merupakan nilai jasa dari sumber daya manusia yang diberikan dalam satuan uang. Maka berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa contoh dari biaya tenaga kerja ini adalah gaji yang diberikan kepada tenaga kerja atau pegawai. Selanjutnya ada komponen biaya tenaga kerja dalam bidang perusahaan manufaktur. Yang pertama ada biaya tenaga kerja produksi, mencakup gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. Yang kedua ada biaya tenaga kerja pemasaran, mencakup tentang upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramujaga, dan yang terakhir mencakup gaji manajer pemasaran. Dan yang ketiga ada biaya tenaga kerja administrasi dan umum, mencakup tentang gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Perbedaan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya produk. Biaya langsung mengacu pada biaya yang berkaitan dengan memproduksi barang dan dapat dilacak kembali ke objek tertentu. Biasanya, biaya langsung berada di bawah kendali manajer, departemen, dan konstanta untuk setiap unit produksi. Sedangkan biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit yang diproduksi. Umumnya, biaya tidak langsung mencakup listrik dan utilitas, distribusi dan penjualan, pemeliharaan gedung, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan kantor. Perbedaan gaji dan upah. Pembayaran gaji dilakukan setiap periode tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan menurut perjanjian atau kesepakatan kerja dan dibayarkan sebulan sekali. Sementara upah dibayarkan kepada pekerja dengan periode waktu yang tidak ditentukan. Contohnya, gaji akan diberikan kepada pegawai atau karyawan yang statusnya karyawan tetap atau karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Sedangkan upah biasanya diberikan kepada pekerja harian, pekerja lepas, pekerja musiman, atau pekerja borongan. Tujuan dari pemberian insentif adalah untuk meningkatkan kinerja serta produktivitas dari para individu maupun kelompok di sebuah perusahaan atau organisasi. Program insentif individu. Insentif individu adalah suatu program kompensasi yang mengkaitkan bayaran dengan produktivitas seseorang, atau dengan kata lain, insentif individu ini memberikan kompensasi menurut penjualan, produktivitas, atau penghematan biaya yang dihubungkan dengan karyawan tertentu. Contoh,
Seorang salesman mungkin saja tidak mau berbagi ide dengan rekan seprofesinya karena khawatir bahwa rekannya tersebut akan memenangkan sebuah penghargaan yang dianugerahkan kepada salesman yang paling berprestasi. Untuk metode perhitungan insentif individu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Strike Pitch Work Plan, yang artinya metode perhitungan insentif paling sederhana di mana perhitungan insentif akan dihitung secara profesional. Yang kedua ada 100% bonus plan, yang artinya dalam melakukan perhitungannya menggunakan satuan dalam waktu per unit. Yang ketiga ada Taylor Pitchwork Plan, yang artinya sistem perhitungan upah per potong yang telah diciptakan oleh Taylor dengan tarif insentif yang berbeda-beda. Program insentif kelompok. Program insentif kelompok adalah seperti rencana insentif individual, namun memberi upah lebih dan di atas gaji pokok kepada semua anggota tim ketika kelompok atau tim secara kolektif mencapai satu standar yang khusus kinerja, produktivitas atau perilaku sehubungan dengan kerja lainnya. Perusahaan memberi imbalan bonus pada kelompok-kelompok divisi. Dalam hal ini, sebagai contoh, divisi penjualan biasanya diberikan target kelompok bentuk klien misalnya. Kini banyak perusahaan yang mengadakan liburan bersama karyawan setiap periode waktu tertentu. Untuk metode perhitungan insentif kelompok ada Group Pitch Work Plan, sistem perhitungan tarif perpotongan dalam kelompok kerja. Saat suatu kelompok kerja berhasil bekerja di atas standar, maka kelompok tersebut berhak mendapatkan insentif. Program insentif organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, upah kerja lembur dan premi lembur. Upah kerja lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukan. Tujuannya untuk meningkatkan semangat dalam bekerja di luar jam yang sudah ditentukan. Sedangkan premi lembur adalah biaya yang diberikan kepada tenaga kerja atas karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler. Yang kedua ada dana pensiun, adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Penyelenggaraan program pensiun iuran pasti adalah untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang berhak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, dana pensiun melakukan manajemen kepesertaan, manajemen keuangan dan investasi yang dikelola dengan baik, aman dan berkembang, pelaksanaan tata kelola yang baik. Yang ketiga ada pajak penghasilan karyawan, adalah pajak penghasilan pasal 21, merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pasangan, dan lain sebagainya. Tujuan utama Departemen Personalia: menyediakan tenaga kerja, memenuhi kualifikasi yang diminta dari departemen lain sesuai dengan peraturan perusahaan. Departemen Personalia bertugas menangani semua hal berhubungan dengan tenaga kerja, mulai dari perekrutan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian. Ruang lingkup fungsi Departemen Personalia secara luas meliputi: yang pertama, perekrutan; yang kedua, pendidikan dan pelatihan; yang ketiga, promosi, mutasi, dan demosi; yang keempat, kesehatan dan keamanan kerja; yang kelima, rekreasi; yang keenam, studi gerak dan waktu; yang ketujuh, hubungan industri dan pemburuhan; yang kedelapan, pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja.
Departemen Perencanaan Produksi. Tujuan utama dari Departemen Perencanaan Produksi adalah menyusun jadwal produksi dan mengeluarkan perintah kepada Departemen Produksi untuk melakukan proses produksi sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan, membuat skema secara spesifik terhadap urutan operasional, mesin, dan tenaga kerja pada proses produksi. Selain itu, Departemen Produksi juga mengeluarkan dokumen untuk permintaan bahan ke Departemen Gudang yang akan digunakan untuk proses produksi, menyiapkan kartu jam kerja karyawan, memeriksa penyebab kelambanan dan kemacetan dalam proses kerja. Departemen Pencatatan Waktu. Departemen Pencatatan Waktu mempunyai tugas utama mencatat waktu kerja seluruh karyawan di perusahaan. Dalam upaya pengendalian tenaga kerja, pencatatan waktu tenaga kerja yang akurat untuk setiap karyawan dilakukan dengan menggunakan: yang pertama, ada kartu absensi. Kartu ini digunakan sebagai alat untuk mencatat waktu kerja karyawan mulai dari waktu masuk sampai waktu keluar seluruh karyawan di perusahaan, dan kartu tersebut dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Setiap karyawan biasanya diberikan identitasnya dan termasuk identitas masing-masing departemen. Pada umumnya, waktu jam kerja karyawan adalah 6 hari per minggu dan 8 jam per hari. Adapun waktu kerja mulai pukul 8 sampai 17 atau jam 8 sampai jam 5 sore, sedangkan waktu istirahat dimulai pukul 12 sampai 13. Yang kedua, ada kartu jam kerja. Kartu ini berfungsi sebagai alat untuk mencatat pemakaian waktu hadir karyawan Departemen Produksi. Selain itu, kartu jam kerja digunakan untuk mengerjakan berbagai pekerjaan atau produk. Biasanya, kartu ini digunakan untuk mencatat pemakaian waktu hadir tenaga kerja langsung di Departemen Produksi. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, kartu jam kerja sangat penting untuk menghitung biaya produk dari setiap pesanan. Sementara perusahaan yang menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, kartu jam kerja tidak dibutuhkan karena karyawan melakukan pekerjaan yang sama di departemen tertentu setiap harinya, sehingga tidak diperlukan pendistribusian biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir, Departemen Pengajian. Fungsi utama dari Departemen Pengajian adalah menghitung, menyiapkan, dan mendistribusikan gaji atau upah seluruh karyawan di perusahaan. Berdasarkan kartu absensi dan kartu jam kerja, seluruh karyawan yang ada di perusahaan, baik di Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, maupun Departemen Administrasi dan Umum, dilakukan perhitungan gaji dan upah. Departemen Pengajian melakukan rekapitulasi atas gaji dan upah, yaitu menghitung gaji dan upah setiap karyawan, tunjangan-tunjangan, potongan-potongan, serta gaji dan upah bersih. Setelah dilakukan rekapitulasi, langkah selanjutnya adalah melakukan distribusi atas gaji dan upah ke masing-masing departemen, yaitu Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, dan Departemen Administrasi dan Umum. Kartu absensi dan kartu jam kerja adalah kartu pencatatan waktu yang akurat dan terinci untuk setiap karyawan, digunakan sebagai dasar distribusi gaji dan upah di setiap pesanan dan departemen. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.